Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan bersukacita karena Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kita boleh diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya mau mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana pada saat ini Tuhan kami boleh kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, dan biar melalui firman Tuhan kami semakin hari semakin mengenal Tuhan dan didewasakan di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Urapi pemberitaan firman-Mu dan hati kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudara, pada kesempatan ini kita akan kembali untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan ini adalah satu anugerah yang luar biasa bagi kita jikalau saudara dan saya masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pada saat ini yaitu carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saudara, kita akan membaca Alkitab kita di dalam kitab Amos. Di dalam kitab Amos pasalnya yang kelima, ayat 4 sampai dengan 6. Amos pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kamu Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amos adalah seorang masyarakat biasa, di mana di dalam Amos pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa dan juga pemungut buah ara, seperti juga dicatat di dalam Amos pasal 7 ayatnya yang keempat. Meskipun Amos hanya seorang masyarakat biasa, namun Allah memanggilnya untuk menjadi hambanya dengan memberikan tugas dan tanggung jawab di dalam pelayanan kenabian bagi Israel yang memberontak. Saudaraku, Israel pada zaman di mana Nabi Amos hidup dan dipakai Tuhan melayani berbicara sebagai nabi adalah kerajaan Israel yang sudah terpecah dua, wilayah utara dan selatan. Kerajaan selatan yaitu Yehuda terdiri dari dua suku. Sementara kerajaan utara tetap bernama kerajaan Israel dengan 10 suku. Nah saudara, Amos menyampaikan nubuat kepada kerajaan utara, yaitu kepada kerajaan Israel. Di mana pada saat itu bangsa Israel berada pada puncak perilaku yang bobrok. Mereka adalah orang yang penuh dengan kemunafikan. Karena di samping mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka juga melakukan penyembahan berhala. Ibadah yang dilakukan ternyata hanya sebagai sandiwara untuk menutup-nutupi dosa mereka. Mereka melakukan pelanggaran atas hukum-hukum Tuhan, sehingga Tuhan harus menghukum mereka, atau Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari mereka atas pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Amos mengecam mereka sebagai umat Tuhan atas kesalahan dan dosa-dosa yang mereka perbuat. Perilaku mereka tidak sesuai dengan harapan dan tanggung jawab mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Sehingga Amos meratap, membayangkan sebentar lagi hukuman Tuhan akan menimpa umatnya. Hukuman yang amat mengerikan. Mereka akan jadi tawanan bangsa besar Asyur. Mereka akan seperti mayat terkapar yang dibiarkan membusuk, seperti tertulis dalam kitab Amos pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, saudara. Kota dan tempat tinggal mereka tidak mampu melindungi mereka dari hukuman Tuhan. Dan satu-satunya jalan menuju kehidupan yaitu
kalau mereka menuruti seruan Tuhan melalui nabinya Amos, yaitu bertobat. Cara hidup di dalam kemewahan dan kenyamanan tetapi mengabaikan Tuhan akan berakibat pada hukuman Tuhan. Itulah sebabnya Nabi Amos menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, agar bangsa Israel mencari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, jangan mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan menyeberang ke Berseba, saudara. Betel, Gilgal, dan Berseba yang tadinya adalah tempat terkenal karena merupakan daerah di mana Abraham dan Yakub membuat monumen sebagai pertanda perjumpaan mereka dengan Allah. Ketiga tempat itu, saudara, sangat terkenal sebagai tempat yang suci karena selalu dipakai sebagai tempat pertemuan umat dengan Allah. Namun, saudara, semua itu hanyalah tinggal kenangan. Sejarah berubah karena perilaku bejat bangsa Israel pada waktu itu. Mereka ke sana tidak lagi dalam rangka bertemu dengan Allah. Justru sebaliknya, yaitu mereka melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Maka dengan tegas Amos memberitahukan perbuatan jahat mereka yang penuh dengan kemunafikan, saudara. Keadaan sosial pada zaman Amos memperlihatkan kehidupan masyarakat yang agamawi. Mereka setia di dalam menjalankan ritual keagamaannya, namun sesungguhnya apa yang mereka lakukan bukanlah penyembahan kepada Allah. Sehingga dengan tegas Amos memperingatkan mereka agar mereka sungguh-sungguh kembali mencari Tuhan, yang satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan. Nabi Amos berkata, carilah Tuhan. Mencari berarti berusaha. Mereka harus berjuang, harus bekerja keras. Dengan berjuang untuk mencari, saudara, maka bangsa Israel pasti akan mendapatkan Allah. Carilah Tuhan bukan berarti kita harus beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan kita harus meninggalkan dosa, menanggalkan dosa, membenci perbuatan-perbuatan dosa, dan mencintai kebaikan dan kebenaran. Carilah Tuhan berarti kita sedang berada di dalam sebuah proses pertobatan dan mengambil keputusan untuk memilih taat kepada Tuhan, saudara. Mencari Tuhan berarti kita harus mengakui semua dosa kita dan berjanji untuk bertobat. Mencari Tuhan berarti Tuhan sedang menunggu kita untuk mengaku dosa dan bertobat dari segala pelanggaran dan perbuatan dosa kita. Mencari Tuhan berarti kita harus mau untuk mendengar firman-Nya, mau untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mencari Tuhan berarti semakin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, serta tekun bersekutu di dalam doa, di dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, di mana kita harus memiliki roh yang lapar dan haus akan Tuhan. Kata carilah Tuhan merupakan sebuah perintah, merupakan sebuah panggilan, dan juga merupakan sebuah undangan yang berisi anugerah dan kemurahan hati Tuhan, di mana umat Tuhan perlu merendahkan diri, berdiam diri di bawah kaki Tuhan, agar kita dapat sungguh-sungguh mendengarnya dan bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita. Saat ini pun, saudara, dengan menyadari keberdosaan kita, marilah kita mendengarkan panggilan Tuhan. Marilah kita mendengarkan perintah Tuhan. Marilah kita meresponi undangan Tuhan untuk kita bertobat. Kita harus bertobat meninggalkan segala perbuatan dosa. Apakah itu perbuatan persinahan, percabulan, seks bebas, mabuk-mabukan, narkoba, keserakahan, kepahitan, kebencian, ketidaktaatan, ketidaksetiaan, kebebalan, kesombongan, segala berhala di dalam berbagai bentuk yang ada pada zaman ini dan lain-lain. Mari, saudara, datanglah kepadanya,
agar kita disucikan olehnya, agar kita dikuduskan olehnya, menerima pengampunan darinya, menerima kasih karunia dan kemurahan hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita beberapa ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita agar kita tetap mencari Tuhan. Yang pertama, saudara, yaitu di dalam Amos pasal 5 yang tadi kita baca, ayatnya yang keempat dan 6. Di dalam ayat yang keempat, di sana firman Tuhan katakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Ayatnya yang keenam, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini, kondisi pada waktu itu, saudara, banyak orang Israel yang tidak mencari Tuhan. Mereka sibuk mencari uang dan menyembah berhala, baik itu di Betel, di Gilgal, dan di Berseba. Mengapa demikian, saudara? Karena negara tenang, hidup mereka nyaman, semuanya kondisinya kelihatan baik-baik saja, dan ekonomi maju, sehingga kerohanian mereka mengalami kemunduran, mengalami penurunan, saudara, sehingga membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Sehingga di dalam Amos pasal 5 ayat 21 sampai dengan 23, di sana ditulis bahwa Tuhan membenci perayaan orang Israel, tidak senang kepada perkumpulan hari raya mereka, tidak suka kepada korban-korban bakaran dan korban sajian, tidak mau memandang korban keselamatan, dan tidak mau mendengarkan nyanyian-nyanyian mereka, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi perenungan dan pertanyaan kepada setiap kita pada masa sekarang ini, hal apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Hal apa yang membuatmu tidak taat dan setia kepadanya? Adakah berhala-berhala di dalam hidup kita? Apakah karena cinta uang membuat seseorang lupa akan Tuhan? Masihkah kita mau bertekun di dalam dosa? Mengapa seseorang bisa memiliki kebebalan di dalam hatinya? Meskipun dia sudah diajar firman Tuhan, tetapi dia selalu mengeraskan hati. Mari saudara, ini adalah kasih karunia bagi setiap kita yang mendengar firman ini. Firman Tuhan katakan, mari sadarlah dan bertobatlah. Dengarkanlah panggilan Allah, dengarkanlah perintah Tuhan, responilah undangan dari Tuhan, agar kita sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hati, sehingga kita menerima kehidupan. Orang yang mencari Tuhan akan menemukan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan akan menerima kehidupan. Yang kedua, saudara, di dalam Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14, di sana firman Tuhan katakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Saudara-saudara, orang yang mencari Tuhan akan mencari dan melakukan hal yang baik, serta firman Tuhan katakan akan menjauhi segala hal yang jahat. Orang yang mencari Tuhan akan memiliki roh yang takut akan Tuhan, serta memiliki standar nilai moral dan karakter yang jauh lebih baik dari orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dan melakukan kebaikan akan menerima kehidupan, kata firman, dan Tuhan semesta alam akan menyertai hidupnya. Yang ketiga, saudara, di dalam Sefania, kita akan lihat, saudara, di dalam Sefania pasalnya yang kedua. Sefania pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hanya orang yang memiliki kerendahan hatilah yang akan datang mencari Tuhan.
sehingga memiliki sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh untuk memilih taat kepada hukum-hukum Tuhan. Melalui proses pencarian inilah hidup kita, hati kita akan dibentuk, akan diubahkan dan dipulihkan Tuhan, agar hidup kita seturut dengan kehendak-Nya dan menjadi serupa dengan Dia. Dan seperti ayat terakhir dikatakan, sehingga kita terlindung dari murka Allah karena anugerah dan pengampunan Allah yang dinyatakan di dalam hidup kita, sehingga kita terluputkan dari murka Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, untuk mencari Tuhan dibutuhkan sebuah kesadaran dan kerendahan hati untuk mau datang di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau di dalam hidupku. Orang yang butuh Tuhan, dia akan menerima pertolongan dan kebaikan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan akan mengalami kemurahan dan anugerah Allah di dalam hidupnya. Yang keempat, saudara, di dalam 1 Tawarik, kita akan lihat di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-16. 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dalam ayat ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa Allah akan melimpahkan kekuatannya kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan telah dan akan terus melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mujizatnya tidak pernah habis bagi setiap orang yang mencari Tuhan. Bahkan penghukumannya pun dibatalkannya, digagalkannya atas kehidupan orang yang mau merendahkan hatinya untuk mencari Dia. Kekuatan, kemenangan, pertolongan dan keajaiban Tuhan serta kemurahan hati dan belas kasihan Allah akan kita alami bila kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, pada waktu penghukuman yang harus sebenarnya dijatuhkan kepada Niniwe, oleh karena mereka merendahkan diri mereka untuk bertobat dan menyembah kepada Tuhan, maka Allah menggagalkan penghukumannya. Ada anugerah, ada belas kasihan Allah, ada pengampunan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan bagi setiap orang yang mau datang untuk mencari Dia. Yang kelima, saudara, Yesaya 55. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Siapapun kita yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari selagi ada kesempatan, gunakanlah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, untuk hidup di dalam pertobatan dan takut akan Tuhan. Ini adalah kesempatan yang terbaik bagi saudara dan saya untuk mendengarkan, untuk dengar-dengaran, untuk hidup di dalam pertobatan dan takut akan Tuhan. Saudaraku, tidaklah kebetulan saudara mendengarkan firman pada saat ini, karena Tuhan mau memulihkan setiap saudara. Tuhan mau melawat engkau. Tuhan mau menyatakan pengampunannya di dalam hidupmu, karena Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Firman Tuhan berkata, hai orang fasik,
tinggalkanlah segala kefasikanmu. Hai orang jahat, tinggalkanlah segala rancangan dan perbuatan jahatmu. Kembalilah kepada Allah yang telah menciptakan dan mengasihi engkau. Hanya di dalam Tuhanlah kita akan menerima pengampunan dan pengudusannya. Oleh pengampunan dari Tuhan, maka kita akan menerima kehidupan, menerima ketenangan, dan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Segala rancangan Tuhan adalah yang terbaik dan tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan setiap orang yang mencari Dia. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita mencari Tuhan, kita akan menemukannya. Saat kita menemukannya, maka kita telah menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Saat kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan jalan kehidupan, jalan kebenaran, dan jalan keselamatan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran, jalan keselamatan yang memberi kehidupan bagi setiap orang percaya dan yang mau sungguh-sungguh mencari Dia. Untuk itu saudara, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas panggilan-Mu, perintah-Mu, dan undangan yang Kau berikan bagi kami, agar kami senantiasa memperhatikan di dalam perjalanan hidup kami, agar kami selalu mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam pertobatan, dan kami mau memilih untuk taat mengasihi Engkau, taat melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tuhan bimbing, Tuhan sertai kami, urapi kami, Tuhan lawat setiap kami. Dan jikalau pada saat ini Tuhan, ada umat-umat-Mu, ada orang-orang yang sedang mendengarkan firman ini, Tuhan menjamah mereka, Tuhan melawat mereka, Tuhan mengubahkan mereka. Engkau yang menyelamatkan mereka, Engkau yang memulihkan mereka, Engkau yang mengubahkan mereka. Ampuni mereka Tuhan, dan biarlah pada saat ini terjadi satu pertobatan yang luar biasa di dalam hidup mereka. Mereka boleh meresponi panggilan-Mu, mereka boleh meresponi firman-Mu, sehingga mereka mau merendahkan diri mereka untuk mencari Tuhan. Karena di dalam Yesus Kristus ada kehidupan, di dalam Yesus Kristus ada kebenaran, di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang sudah mendengar firman ini. Bahkan terlebih lagi bagi mereka yang membuka hati mereka untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus teguhkan mereka, Roh Kudus memberkati mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk menjadi berkat bagi sesama dimanapun saudara berada, dengan saudara membagikan firman Tuhan melalui link YouTube ini. Dan biarlah dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami, percayalah dan katakan, Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati.